Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya dari Latsar CPNS 2001 PPSDM Regional Bandung akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis isu COVID-19. Sebelum ke materi, perkenalkan kami dari kelompok Latsar 32, kelompok 4, kelompok kecil 2 yang membahas tentang isu COVID-19, yakni saya sendiri Syahrudi Ramadan SPD beserta Saudari Teresa Lendia Pratiwi SPD beserta Saudari Utari Pirilia SPD dan Saudari Roza Rahmasari SPD. Sebelum ke materi, kami menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Dari hasil diskusi kami di sini ditemukan 3 pemaparan isu analisis isu menggunakan metode pentahelik. Yang pertama, jenis isu PPKM, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sudut pandang government, yaitu pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat. Sudut pandang akademik, sekolah akan berhenti atau jarak jauh. Lalu sudut pandang bisnis, banyak bisnis yang bangkrut. Lalu sudut pandang community, tidak ada kegiatan dan pemasukan. Lalu sudut pandang media, tidak akan leluasa mencari informasi akurat. Untuk yang kedua, jenis isu pembelajaran tatap muka terbatas. Di sini pemerintah harus menyiapkan skenario PTMT. Lalu, secara akademik, pendidikan anak bangsa dapat diselamatkan. Lalu, bisnis kembali menggiat yang berkaitan dengan pendidikan. Secara komunitas, dunia pendidikan menjadi bergairah kembali. Lalu secara media, informasi tentang pendidikan akan didapatkan dengan mudah. Ketiga, secara vaksin. Secara sudut pandang pemerintah, pendistribusian vaksin belum maksimal. Akademik, anak usia sekolah masih rentan akan risiko vaksin. Secara bisnis, penyalahgunaan vaksin untuk keuntungan bisnis. Secara community, penolakan beberapa komunitas akan vaksin. Lalu secara media diharapkan memberikan informasi akurat mengenai vaksin. PIS menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan isu dari beberapa isu atau masalah tersebut. Temukan isu atau prioritasnya dengan menggunakan metode APKL atau USG. Di sini kita melihat dengan metode USG. Yang pertama, PPKM. Di sini kita melihat dengan metode USG. Yang pertama, PPKM. Urgensinya 4, seriusnesnya 3, growth-nya 4, jumlah 11. Yang kedua, pembelajaran tatap muka. Urgensinya 4, seriusnesnya 4, growth-nya 4, jumlahnya 12. Yang ketiga, vaksin. Urgensinya 5, seriusnesnya 4, growth-nya 5, jumlah 14. Interval penentuan prioritas yang pertama, 1. Sangat tidak mendesak. 2. Tidak mendesak. 3. Cukup mendesak. 4. Mendesak. 5. Sangat mendesak. Analisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan fishbone. Yang pertama, saya melihat dari segi masyarakat, kondisi kesehatan yang tidak memenuhi. Kedua, kesadaran dan kemauan vaksinasi masih rendah. Dari segi metode, masyarakat kurang informasi akurat mengenai vaksin COVID-19. Yang kedua, sosialisasi petugas vaksinasi terbilang pasif. Kemudian dari segi lingkungan, masyarakat tidak percaya COVID-19. Kemudian banyak informasi kurang akurat mengenai bahaya vaksin COVID-19. Dari segi material,
Yang pertama yaitu jumlah vaksin sedikit, kedua jenis vaksin yang bermacam-macam. Slide berikutnya merupakan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian dengan menggunakan analisis SWOT, di mana informasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terletak pada individu ataupun organisasi. Yang pertama, kita akan membahas strength atau kekuatan. Di sini memiliki dua kekuatan, yaitu mempunyai sebagian besar warga dengan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai COVID dan vaksin. Memiliki sebagian besar masyarakat yang taat pada aturan. Selanjutnya, weakness, kelemahan. Terdapat 3 kelemahan. Yang pertama yaitu jumlah vaksin terbatas, terbukti dengan sulitnya masyarakat mendapatkan vaksin. Yang kedua, informasi tentang vaksin belum merata. Yang ketiga, masih adanya penolakan akan vaksinisasi COVID-19. Selanjutnya, peluang atau opportunities. Ada 2 peluang. Yang pertama, bertambahnya penderita COVID membuat kesadaran masyarakat akan vaksin meningkat. Yang kedua, keinginan untuk kehidupan yang normal kembali dan sekolah kembali normal sehingga vaksin menjadi dibutuhkan. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Ada 3 ancaman. Yang pertama yaitu peredaran vaksin palsu. Yang kedua, menyebarnya berita hoax mengenai vaksin atau berita bohong. Yang ketiga, uji vaksin bagi usia pelajar sampai saat ini masih belum jelas. Setelah menganalisa dengan menggunakan berbagai metode, dapat kami simpulkan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah. Pertama, berdasarkan hasil dari metode USG, hal yang harus diprioritaskan dalam waktu dekat adalah dilaksanakannya vaksinasi. Kedua, vaksin adalah salah satu kunci agar kehidupan berlangsung normal kembali. Apabila sebagian besar sudah mendapatkan vaksin, diharapkan tidak akan ada lagi wacana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga semua sektor dapat kembali normal, termasuk pendidikan, dan pembelajaran tatap muka pun dapat terlaksana. Dan yang ketiga adalah, pemerintah diharapkan untuk bertindak cepat memberi informasi ke setiap lapisan masyarakat, agar tidak ada lagi hambatan dalam proses vaksinasi. Demikianlah hasil pemaparan mengenai analisis isu COVID-19 dari kelompok kami. Lebih dan kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.